Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi di mana materi tersebut adalah tentang pengenalan sudut. Nah, diketahui bahwa sudut terbentuk karena adanya dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Kemudian sebelumnya juga kita telah membahas mengenai jenis-jenis sudut, yaitu yang pertama ada sudut siku-siku, ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua itu adalah sudut lancip, di mana ukuran sudutnya itu adalah 0 derajat dan ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada sudut tumpul, di mana ukuran sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang keempat ada sudut lurus, di mana ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian yang kelima itu ada sudut refleks, di mana ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, oleh karena itu kita sebaiknya ketahui dulu jenis-jenis sudut tersebut sebelum kita masuk ke materi pembahasan. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Nah, sebelum kita masuk materi, kita ketahui dulu manfaat apa saja yang bisa kita peroleh saat kita mempelajari hubungan antar sudut tersebut pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita misalkan ambil satu contoh, misalnya itu ada sudut untuk menghitung tinggi suatu benda. Misalnya kita ingin menghitung tinggi sebuah menara, kita bisa memanfaatkan sudut untuk mengukur tinggi menara tersebut. Nah, misalnya contoh yang kedua, sudut digunakan sebagai bidang miring untuk mempermudah pekerjaan. Misalnya kita ingin mengangkat sebuah peti ke dalam sebuah truk. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita tersebut, kita bisa gunakan sudut sebagai bidang miring untuk mempermudah kita mengangkat peti tersebut ke dalam truk. Nah, contoh ketiga itu misalnya sudut digunakan dalam pembangunan. Kita lihat bahwa saat pembangunan seperti pembangunan gedung atau pembangunan rumah, kita bisa menggunakan sudut untuk mengukur pembuatan bangunan tersebut. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita diharapkan dapat menentukan sifat-sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, kita langsung saja masuk pada materi pembahasan ya. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan sebuah gambar. Ini merupakan gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, kita misalkan garis ini adalah garis M, kemudian ini garis K, dan garis N. Nah, di sini terdapat 8 sudut. Nah, kita misalkan lagi, sudut ini merupakan sudut 1, sudut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita lihat pada perpotongan garis M dan garis K ini terdapat 4 sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, 4. Nah, di antara keempat sudut ini ada hubungan antar sudut. Nah, bisa kita lihat bahwa ada sudut 1 dan sudut 2 ini memiliki hubungan antar sudut, yaitu sudut yang berpelurus. Kemudian sama halnya dengan sudut 2 dan sudut 3 merupakan sudut berpelurus. Sudut 3, sudut 4 juga sudut berpelurus. Kemudian sudut 1 dan sudut 4 juga merupakan sudut berpelurus. Nah, kemudian ada sudut 1 dan 3. Nah, sudut 1 dan 3 ini merupakan sudut bertolak belakang. Sama halnya dengan sudut 2 dan sudut 4. Ini juga merupakan sudut yang bertolak belakang. Nah, kita bisa menentukan besar sudut-sudut ini dengan cara, misalnya kita gunakan sebuah sudut yang berpelurus, yaitu sudut 1 dan sudut 2. Nah, kita misalkan sudut 1, kita cari nilai dari sudut 2 dan sudut 1 tersebut. Kita cari nilai dari sudut 1 dan sudut 2 ini terlebih dahulu. Kita bisa tuliskan, yaitu sudut 1 tambah sudut 2
sama dengan 180. Mengapa demikian? Karena sudut lurus itu sendiri besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian kita bisa tuliskan maka sudut 1 itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut 2. Nah, ini untuk sudut 1 dan sudut 2. Kemudian sudut 2 dan sudut 3 juga dapat kita cari besar sudutnya dengan cara sudut 2 ditambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Maka dapat kita tuliskan juga sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang sudut 2. Nah, dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini, maka berlaku pula bahwa sudut 1 dan sudut 3, sudut 1 sama dengan sudut 3 sama dengan 180 dikurang 180 derajat dikurang sudut 2. Nah, dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa sudut 1 dan sudut 3 ini merupakan sudut bertolak belakang dengan besar sudutnya sama. Nah, untuk sudut 2 dan sudut 4 juga bisa kita lihat bahwa sudut 2 dan sudut 4 ini merupakan sudut yang bertolak belakang dan besarnya sama. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan cara yang sama seperti ini. Nah, kemudian kembali lagi di sini kita lihat dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, di sini terdapat 8 sudut. Nah, lalu hubungan antar ke-8 sudut tersebut seperti apa? Nah, kita bisa lihat pada tabel hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ini pada tabel 1 itu, ini saya akan gambar lagi. Ini seperti ini gambarnya. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sumbu atau garis yang dipotong oleh garis transversal. Kita misalkan ini garis M, garis K, dan garis L. Misalkan ini adalah sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini pada tabel dilihat bahwa sudut 1 itu besarnya 3x derajat. Kemudian sudut 6 ini besarnya adalah 60 derajat, di mana nilai X-nya sendiri adalah 40 derajat. Nah, kita bisa cari besar sudut. Sebelumnya kita lihat bahwa sudut 6 dan sudut 2 ini, sudut 2 dan sudut 6 ini merupakan sudut yang sehadap. Nah, kita bisa cari besar sudut 2 ini dengan cara yaitu 3x derajat tambah sudut 2 sama dengan 180. Di mana kita substitusikan nilai X 40 tadi ke persamaan ke sudut 3x sehingga dihasilkan 3 kali 40 yaitu 120 derajat ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat sehingga diperoleh sudut 2 adalah 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi diketahui bahwa sudut 2 ini adalah 60 derajat. Nah, kita ketahui bahwa sudut 2 dan sudut 6 ini merupakan sudut yang sehadap, sama-sama sehadap ke kanan. Nah, kita lihat bahwa sudut sehadap ini memiliki nilai yang sama yaitu 60 derajat. Nah, kemudian pada tabel nomor 2 di sini ada gambar 2A. Pada tabel 2A ini saya akan coba gambarkan. Kita misalkan ini M, ini K, dan ini garis L. Di sini nilai dari 2x tambah 10 derajat. Kemudian di sini sudut 70 derajat. Nah, dengan nilai X adalah X-nya itu adalah 30 derajat. Nah, sudut 2x tambah 10 derajat ini dan sudut 70 derajat ini merupakan sudut sehadap. Nah, kita cari nilai dari sudut 2x tambah 10 ini dengan cara mensubstitusikan nilai x ini ke sudut 2x tambah 10 derajat. Jadi kita peroleh 2 kali 30 ditambah 10 sama dengan 2 kali 30 ini sama dengan 60.
kemudian ditambah 10 derajat maksudnya, sama dengan 70 derajat. Nah, kita lihat bahwa ini juga sama dengan 70 derajat. Sudut yang berhadapan ini memiliki besar sudut yang sama, yaitu 70 derajat. Dan ini juga 2x tambah 10 derajat, ini nilainya juga 70 derajat. Nah, kemudian pada gambar di tabel 3A ini, saya akan gambarkan lagi. Pada gambar 3A, kita lihat bahwa, saya akan gambarkan dulu sudutnya. Ini ada 3x tambah 60 derajat. Kemudian 120 derajat. Misalkan ini sudut M dan ini sudut K, sudut L. Nah, di sini ada sudut 120 derajat dan sudut 3x tambah 60 derajat, di mana nilai x-nya adalah 20 derajat. Nah, kita lihat bahwa sudut 120 derajat ini dan sudut 3x tambah 60 derajat ini merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, kita lihat berapa nilai dari sudut 3x tambah 60, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai x 3x tambah 60 derajat sama dengan 3 dikali 20 tambah 60 derajat, itu sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60 ditambah 60 derajat, itu sama dengan 120. Kita lihat bahwa nilai dari sudut 3x tambah 60 ini adalah 120 derajat. Nah, pada sudut 120 derajat dan sudut 3x tambah 60 derajat ini memiliki nilai sudut yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa sudut dalam berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Kemudian di sini juga ada gambar 3B. Di sini juga sama saja, ada sudut 3x tambah 15 derajat, kemudian ada sudut 75 derajat. Ini kita gunakan cara yang sama mengerjakannya seperti gambar 3A, maka diperoleh hasil sama, yaitu sudut dalam berseberangan ini nilainya sama besar. Kemudian di sini ada tabel nomor 4, yaitu gambar 4A. Saya akan gambarkan karena mungkin tidak terlihat di layar. Ini ada, nah, kita misalkan ini sudut M, sudut K, sudut L. Nah, di sini ada sudut 5x kuadrat. Kemudian di bawah sini ada sudut 40 derajat. Diketahui nilai x pada tabelnya adalah 8 derajat. Kita akan mencari nilai 5x ini. Nah, nilai 5x ini dapat kita cari dengan mensubstitusikan nilai x ke sudut 5x derajat ini. Jadi 5 kali 8 derajat itu sama dengan 40 derajat. Atau kita tulis 40 derajat. Kita lihat kedua sudut ini merupakan sudut luar berseberangan, di mana sini ada sudut 4,
derajat, 40 derajat dan sudut 5x derajat. Nah, sudut 5x derajat tersebut setelah kita operasikan menghasilkan nilai 40 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut luar berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Kemudian di sini juga ada gambar pada tabel 4B. Pada tabel 4B ini juga sama saja. Ini merupakan sudut luar berseberangan dengan ini ada sudut 130 derajat. Kemudian ada sudut 7x tambah 25 derajat. Jika kita kerjakan menggunakan cara yang sama, maka akan menghasilkan nilai sudut yang sama besar. Jadi dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa sudut luar berseberangan itu besar sudutnya itu sama. Kemudian sini ada tabel nomor 5 yaitu gambar 5A. Di sini saya akan membuat gambar 5A ini. Misalkan ini. Sini ada 5x derajat, kemudian 125 derajat. Dan kita misalkan nih garis M, garis K, dan garis L. Di sini terdapat sudut 5x derajat dan 120 dan sudut 125 derajat, di mana nilai x-nya adalah 11 sama dengan 11 derajat. Nah, kita lihat bahwa sudut 5x derajat dan sudut 125 derajat ini merupakan sudut dalam sepihak. Ini merupakan sudut dalam sepihak ya. Nah, kita tentukan dulu nilai dari 5x ini dengan cara kita substitusikan nilai x tadi. Jadi 5x derajat sama dengan 5 kali 11 derajat itu sama dengan 55 derajat. Jadi ini nilainya adalah 55 derajat. Kemudian kita telah ketahui sebelumnya bahwa sudut yang sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Jadi kita sama saja sudut yang sehadap ini nilainya sama. Jadi kita tulis saja di sini 125. Karena mereka merupakan sudutnya sehadap, maka nilai sudutnya sama. Kemudian kita lihat apakah sudut 5x dan 125 sudut 5x derajat dan 125 derajat ini mereka adalah sudut berpelurus. Kita cek. Ini adalah yang ini besar sudutnya adalah 55 derajat. Kemudian kita tambahkan dengan 125 derajat. Itu sama dengan 180 derajat. Nah, setelah kita buktikan ternyata benar bahwa sudut 125 derajat dan 5x ini merupakan sudut yang berpelurus. Sehingga kita juga dapat menyimpulkan bahwa sudut dalam sepihak ini jumlah besar sudutnya itu adalah 180 derajat. Kemudian pada gambar 6A ini kita misalkan ini pada tabel di sini ada sudut 5x derajat kemudian sudut 150 derajat. Diketahui nilai x-nya itu adalah 6 derajat. Kita tentukan dulu nilai 5x derajatnya, yaitu 5 kali 6 yaitu sama dengan 30. Terus ini 30 derajat. Nah, karena sudut sehadap itu nilai sudutnya sama, jadi kita bisa saja tulis di sini karena ini sehadap, besar sudutnya adalah 30. Jika kita jumlahkan sudut 150 dan 30 itu nilainya 180, di mana kedua sudut ini merupakan sudut yang berpelurus. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sudut luar
sepihak ini memiliki jumlah besar sudut adalah 180 derajat. Nah, oleh karena itu, dari hasil pengamatan pada tabel tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antar sudut-sudut pada dua garis sejajar itu memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama sifatnya adalah sudut sehadap itu ukuran sudutnya sama besar. Kemudian, sudut dalam berseberangan itu memiliki ukuran sudut sama besar. Dan yang ketiga, yang selanjutnya itu ada sudut luar berseberangan, di mana nilai sudutnya sama besar. Kemudian ada sudut dalam sepihak, di mana besar sudutnya berjumlah 180. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa sudut luar sepihak juga memiliki jumlah besar sudut adalah 180. Nah, demikianlah sifat-sifat hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pembelajaran ini dapat membantu kita menentukan sifat-sifat sudut jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Kemudian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.